Tanggal lahir Marang, Sulawesi Selatan, tanggal lahir 20 Juli 1974. Untuk pengalaman politik, yang pertama bidang kepemudaan, kandidat Ketua Umum KMPI pada Kongres 2008, kandidat Ketua Umum OKP PPAPRI pada Munas 2007, kandidat Presidium MN KAMI pada Munas 2017. Politik dalam bidang politik bernegara, kandidat DPR RI Partai Golkar 2004, kandidat DPD RI 2009, kandidat Bupati Pangkep 2010, kandidat DPR RI Partai Gerindra 2014, kandidat Wakil Bupati Pangkep 2015, kandidat DPR RI Partai Gerindra 2019. Nah, untuk pengalaman entrepreneur itu sendiri, zaman mahasiswa, yang pertama menggagas pelatihan pembuatan proposal usaha 1994. Yang kedua menggagas workshop wirausaha mahasiswa tahun 1995. Yang ketiga menggagas kampung wirausaha mahasiswa tahun 1996. Untuk bidang zaman kepemudaan, pada zaman kepemudaan itu yang pertama menggagas dialog perbankan nasional TPD DPP KMPI tahun 2007 bersama Gubernur Bank Indonesia. Yang kedua menggagas diklat pengusaha muda Lemhanas 2010. Yang ketiga menggagas sumber perkaderan pengusaha melalui pendirian HIPMI perguruan tinggi 2011. Yang keempat dan terakhir menggagas komunitas entrepreneur di kalangan aktivis. Ya, mungkin hanya itu CV dari Kakanda pemateri, Kakanda bersama. Dalam mengefisienkan waktu, mungkin kita langsung saja kepada materi dengan judul Baik. Distribusi dengan tema disrupsi ekonomi di era revolusi, distribusi ekonomi di era revolusi. Ya, distribusi ekonomi di era industri. Kepada Kakanda, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Sabar. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena siang hari ini Allah rezekikan kita semuanya bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Batko NTB Nusa Tenggara dan juga steering committee dan panitia Advanced Training LK3. Tentu yang saya banggakan para peserta LK3 dalam suasana COVID, saudara-saudara dengan semangat yang begitu tinggi datang ke Mataram dengan resiko yang tidak kecil demi sebuah proses perkaderan yang kita yakini bisa melahirkan pemimpin-pemimpin baru di masa yang akan datang. Saya bersyukur sekali 2 tahun yang lalu saya berkesempatan juga mengisi advance training secara fisik di NTB, di Kota Mataram. Hari ini hanya bisa hadir secara virtual. Karena Jakarta masih PPKM dan kita semuanya tentu masih terus berusaha membatasi perjalanan fisik kita.
Saudara sekalian yang saya hormati, panitia memberikan ke saya tugas tentang bagaimana ekonomi digital yang sekarang ini sedang berada di tengah-tengah kehidupan kita dan memiliki pengaruh yang sangat besar. Saudara bisa bayangkan disrupsi ekonomi terjadi seketika dan pengaruhnya sampai pada sistem perkaderan HMI yang dulu kita selalu hadir secara fisik dan hari ini bisa kita lakukan secara hybrid. Sebahagian hadir virtual, sebahagian hadir secara fisik. Ini semua bagian daripada disrupsi ekonomi di tengah era digitalisasi ini. Next. Selanjutnya, saudara sekalian yang saya mau sampaikan, kalau kita lihat fase kehidupan berbangsa dan bernegara kita dari segi pendekatan kepemimpinan nasional, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita bagaimana era proklamasi di mana Bung Karno bekerja, berjuang secara fisik melawan penjajahan, bersama dengan rakyat, bersama sejumlah tokoh-tokoh HMI, tokoh-tokoh Islam pada zaman itu, dan menegaskan tentang ideologi kebangsaan kita, sehingga utuhlah Indonesia sebagai sebuah negara. Kemudian di era Pak Harto, pembangunan nasional, pembangunan fisik di segala sektor dilakukan, lebih kurang 32 tahun. Pembangunan fisik di semua sektor, swasembada pangan, kemudian infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, kemudian saudara sekalian juga di dalamnya ada peranan HMI, ada peranan alumni HMI yang di dalamnya tentu mempengaruhi setiap proses pembangunan. Walaupun dinamikanya berbeda di zaman Bung Karno dan di zaman Pak Harto. 20 tahun sudah reformasi berjalan, peta perubahan alumni juga berbeda. Peta perubahan peranan alumni juga berbeda. Terjadi turbulensi yang selama ini mengandalkan kekuatan patronase, sekarang menuntut adanya kompetisi, menuntut adanya skill, kemampuan networking, sinergi, dan kolaborasi yang mau tidak mau membutuhkan kedisiplinan dan produktivitas yang tinggi. Dan hari ini kita berada di ekonomi digital, di mana era perubahan itu telah melanda kehidupan kita. Inilah zaman. Karena itu 4 tahun yang lalu, 11 Maret 2018, ini 3 tahun yang lalu, masuk tahun keempat, 11 Maret 2018 kita sedang mencetuskan Kahmipreneur, sebuah ekosistem ekonomi untuk anak-anak muda Muslim. Kenapa? Karena untuk menjawab bonus demografi yang begitu besar dan ketertinggalan penciptaan kelas menengah baru di kalangan generasi muda Islam. Hari ini, Kahmipreneur telah berusia 3 tahun, dan ini bukan organisasi, dia tidak memiliki struktur organisasi, dia adalah ekosistem. Boleh siapa saja yang menjadi perintis di daerahnya, semuanya koordinasi berbasis digital, berbasis media online atau media sosial. Inilah sebuah jawaban yang kita dorong sehingga ekosistem entrepreneur itu bisa terbangun di Kahmipreneur, di kalangan alumni melalui Kahmipreneur. Next. Selanjutnya, saudara sekalian yang saya hormati, hari ini di seluruh dunia sudah menghampiri 110 juta orang terkena COVID.
2,5 juta orang yang meninggal dunia, dan ini adalah sebuah fenomena yang kalau kita lihat kurvanya belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Dan saudara-saudara bisa bayangkan, inilah fundamental krisis yang sebenarnya yang belum bisa diatasi oleh hampir semua negara di dunia ini. Selanjutnya, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sudah tembus 1.200.000 orang dengan tingkat kematian 33.000 orang. Kita bisa lihat kurvanya belum menunjukkan tren menurun. Konsistensi tren penurunan itu belum terjadi. Artinya fundamental krisis kesehatan di negara kita belum sepenuhnya bisa dikendalikan. Mudah-mudahan vaksin melalui efikasinya bisa menjawab hal ini. Karena ekonomi tidak akan bisa bangkit apabila fundamental krisis kesehatan belum sepenuhnya bisa kita kendalikan. Selanjutnya, kalau kita lihat target pertumbuhan ekonomi nasional di tahun lalu menargetkan 2020 itu 5, sekian. Tapi faktanya kontraksi ekonomi kita sangat dalam dan kita minus di 2,19 year on year. Saudara sekalian yang saya banggakan, dan itu sangat mempengaruhi pertumbuhan PDB nasional kita sehingga ekonomi kita mengalami kontraksi yang sangat dalam. Itu tahun 2020. Sekarang kita berada di kuartal pertama 2021 yang tentunya akan kita lihat bagaimana akselerasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi COVID dan juga menstimulus kebijakan ekonomi. Next. Pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat sampai di kuartal keempat 2019-2020 menurut lapangan usaha. Ada 3 sektor yang tumbuh. Yang pertama adalah agropreneur yang meliputi pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan, serta perkebunan di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah industri kesehatan dan kegiatan sosial. Kemudian yang keempat adalah menyangkut pengadaan air. Kemudian ICT juga tumbuh pesat, cukup positif, digital, informasi, dan komunikasi. Jadi 4 sektor inilah yang sepanjang 2020 itu tumbuh selama pandemi. Apa artinya jika saudara-saudara memilih untuk menjadi entrepreneur dan pandemi belum sepenuhnya bisa dikendalikan, maka 4 sektor ini bisa menjadi pilihan sebagai sektor bisnis saudara-saudara. Next, selanjutnya, revolusi industri 4.0, fondasi ekonomi digital harus diakui, pengguna, penetrasi, pengguna internet, handphone, ya berbasis internet mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dan ini angka-angka ini menunjukkan bahwa era ini adalah era yang tidak bisa dinafikan karena telah merambah hampir seluruh kehidupan rumah tangga masyarakat Indonesia. Next. E-commerce juga begitu. Jadi budaya kita terjadi juga pergeseran. Culture konsumen kita terjadi pergeseran. Yang tadinya harus keluar rumah untuk makan di warung, sekarang dia bisa makan makanan warung dari rumah dengan cara menggunakan layanan e-commerce. Jadi saudara sekalian yang saya hormati, ini adalah era yang memang sudah terjadi perubahan secara besar-besaran. Bisa bayangkan transaksi e-commerce 2020 mencapai 253 triliun. Jadi bahkan populasi kita yang bertransaksi di e-commerce mencapai 35,46%. Ini yang sangat besar dan ini adalah market share yang sangat potensial untuk ke depannya. Selanjutnya, penetrasi digital Indonesia dibanding negara lain juga mengalami peningkatan. Kita di urutan ke-7, ke-8 sekarang ini. Pengguna internet dari segi harian dalam jam dan menit.
Ini luar biasa Indonesia. Jadi Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat dasar, dan ini data dari Global Digital Overview. Next. Saudara sekalian, disrupsi adalah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disrupsi berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan baru. Disrupsi bisa dilihat sebagai sesuatu yang positif karena merupakan sebuah inovasi yang dinamis. Gagasan Presiden senada dengan pemikiran Klaus Schwab, pendiri dan ketua eksekutif World Economic Forum. Schwab menawarkan sebuah konsep bernama Great Reset yang menjadi tema pertemuan tahunan World Economic Forum pada Januari 2021. Adopsi teknologi yang kian intensif menjadi salah satu fondasi dasar dalam pembentukan peradaban baru atau Great Reset pasca pandemi. Great Reset. Oke. Selanjutnya, disrupsi inovatif model. Inilah, saudara sekalian, yang saya ingin sampaikan kepada kita, bagaimana kurva, bagaimana grafik kerelaan konsumen membayar performance produk, performa high, dan the market most profitability, kemudian mainstream, produk lama, kemudian makin rendah, kemudian makin tinggi, dan kemudian low of the market least profitability. Jadi semuanya akhirnya mengarah pada high of the market most profitability. Jadi lintasan berkelanjutan incumbent. Jadi saudara sekalian yang saya hormati, inilah era yang betul-betul merubah arah kehidupan kita. Selanjutnya, transformasi ekonomi digital secara masif, Great Reset yang diusung Schwab tentu tidak terlepas dari proses transformasi digital. Pandemi telah memaksa sektor bisnis untuk beradaptasi dengan model bisnis digital. Pada titik ini, pelaku usaha secara tidak langsung dipaksa untuk memilih satu dari dua opsi. Adaptasi ekonomi digital atau dia punah dengan sendirinya karena tidak melakukan transformasi. Jadi hampir semua perusahaan melakukan transformasi, adaptasi terhadap ekonomi digital. Kalau tidak, dia akan kesulitan. Dan dia akan punah dengan sendirinya karena tidak bisa berkompetisi di market. Selanjutnya, dampak internet dan ekonomi digital, saudara sekalian, kita bisa menyaksikan bagaimana mal-mal tutup, mulai sepi, gerai-gerai store, ya, pusat-pusat swalayan besar mulai sepi pengunjung, bahkan menutup dan mengurangi cabangnya, dan kita menyaksikan bagaimana e-commerce tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan baru. Seperti Gojek, Tokopedia, Grab, Shopee, Lazada, dan seterusnya. Next. Apa itu startup dan apa itu UMKM? Startup bukanlah usaha kecil. Usaha ini dilakukan menggunakan teknologi, baik pada internet gelombang kedua maupun ketiga. Startup mempunyai ambisi untuk menjadi besar, sebesar samudra luas untuk menjadi pemain global. Pembiayaan pun bukan melalui perbankan, melalui venture capital atau angel investor dan seterusnya. Next. 4 cara mendanai startup tanpa harus meminjam ke bank. Pertama, venture capital, angel investor, crowdfunding, mitra strategis. 4 ini saudara sekalian ada di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Selanjutnya, tantangan untuk Indonesia digital. Nah, inilah yang kita harus dorong. Minimnya pelaku UMKM digital, dominasi barang impor yang diperjualbelikan, peta persaingan industri e-commerce yang cenderung kurang sehat. Karena itu, struktur pasar di ranah ekonomi digital mengarah ke bentuk oligopoli. Imbasnya pemain kecil akan cenderung tereliminasi. Itu the winner take all. Ini yang kita harus hindari. Next. Peluang dan langkah menciptakan ekosistem digital tanah air yang sehat dan inklusif, semakin banyak pemain e-commerce akan semakin bagus. Percepatan realisasi visi digital UMKM menjadi alasan fundamental berikutnya. Melalui penguatan regulasi, edukasi, dan peningkatan literasi ekosistem digital, reformasi praktek bakar uang. Nah, ini semuanya
mau tidak mau akan bagian yang tidak terpisahkan jika saudara akan masuk di sektor ini. Selanjutnya, mengapa harus serba digital? Transaksi sistem pembayaran digital semakin diminati. Jadi Bank Indonesia yang kebetulan kami ditugaskan di Komisi Keuangan dan Industri Keuangan di DPR, Bank Indonesia sedang mendorong terjadinya transaksi supaya volume transaksi digital di semua sektor bisnis itu semakin membesar. Melalui program KRIS, Bank Indonesia mendorong dan terbukti perilaku konsumen kita, perilaku masyarakat kita juga menyambut baik pembayaran sistem digital ini. Apa artinya? Bahwa dari hulu, dari penjualan sampai transaksi pembayaran sudah mulai berbasis digital dan konsumen kita sudah terbiasa dengan culture baru ini. Terakhir, saudara sekalian, selanjutnya yang saya ingin sampaikan adalah konsep ABC. Artificial Intelligence, saudara-saudara harus sebagai calon-calon pemimpin ke depan yang sekarang mengikuti advance training. Saudara harus mengerti dan memiliki kemampuan menggunakan artificial intelligence, mendevelop dan menggunakan big data dalam sebuah pengambilan keputusan, serta harus senantiasa berkolaborasi, bersinergi, dan membangun kerjasama dengan yang lain. Saudara sekalian, saudara-saudaralah harapan bangsa, harapan Islam. Saudara-saudaralah pemimpin masa depan. Saudara-saudara adalah generasi pandemi yang akan diharapkan bisa menjadi tokoh-tokoh baru di masa-masa yang akan datang. Itulah pengantar dalam forum LK3 ini. Mudah-mudahan memberikan harapan, memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Saya mohon maaf ke panitia, saya masih ada waktu kira-kira lebih kurang 15 menit, karena sore ini saya mesti terbang naik pesawat. Dan insya Allah saya bersedia jika ada masukan, saran, pandangan dari saudara-saudara, dari seluruh peserta dari berbagai pelosok tanah air yang ingin memberikan masukan. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari materi yang diberikan oleh Kakanda Kamrul Samad tentang disrupsi ekonomi di era revolusi industri. Kepada teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan bertanya. Karena mengingat waktu yang diberikan selama 15 menit, jadi saya batasi penanya hanya 3 orang. Jadi dari kanan 1, tengah 1, kiri 1. Ya, kepada penanya dipersilakan. 1, 2, 3. Ya, berarti hanya sekitar ada 2. Purnama, sama Bang Dimas. Kepada Kak Purnama dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih Bang untuk waktunya. Moderator Bang Kamrul Samad, salam takzim dari Batko HMI Sumbaksel, Purnama dari cabang Bandar Lampung. Izin Bang, di masa pandemi ini kebetulan Purnama background-nya dari wirausaha Bang, keluarga Purnama 3 generasi di bisnis optikal. Tetapi untuk pandemi ini kemarin kami beralih ke penjualan masker dan alhamdulillah telah menjual kira-kira sekitar 10.000 kotak masker per 2020 Bang. Dan ini semuanya dilakukan melalui e-commerce dengan mengandalkan media sosial, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Artinya kami sebagai pemilik usaha merasakan sekali manfaat dari e-commerce ini. Yang ingin pernah tanyakan sebenarnya kembali lagi ke bidang usaha kami di optikal, Bang. Jumlah impor, karena kami nggak punya, kita Indonesia nggak punya laboratorium dispensing atau penggosokan lensa sampai dengan ke pemasangan lensa ke bingkai kacamata yang banyak.
Artinya 80% barang itu diimpor dari China, 5% dari Amerika, dan lainnya dari Eropa. Bang Purama kurang paham apakah ini masuk ke Abang di Komisi Abang di DPR RI, tapi untuk melihat data yang Abang sajikan tadi, bahwa ini sedikit memotivasi kami bahwa kalau kita mau dapat data yang valid, artinya kami harus semakin dekat kepada sumber data tersebut. Karena data-data yang kami miliki dari kemarin yang dikumpulkan adalah rasanya margin error-nya masih terlalu banyak daripada yang didapatkan Abang di DPR RI. Yang ingin Purama tanyakan sebenarnya bukan ditanyakan juga, Bang. Purama hanya ingin minta Abang untuk memotivasi kami semua bahwa bagaimana entrepreneur atau wirausaha dalam hal ini. Jadi mindset kader itu nggak melulu soal politis ada di pemerintahan dan lain sebagainya, tapi bagaimana kita jadi wirausaha dan kita bisa memberdayakan diri sendiri, mandiri sendiri, masuk ke pemerintahan melalui modal kita sendiri, Bang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, bisa dengar suara saya? Dengar, Mas. Dengar, Mas. Lanjut. Saya Bang Goraya. Kan ini kita bahas persoalan e-commerce ya. Kalau saya sekarang sudah mikirkan 2045, Bang. Gimana persoalan e-money? Mungkinkah e-money ini bisa direalisasi di tahun 2045? Melihat langkah awalnya adalah e-commerce. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tanggapan Abang terkait isu Bitcoin ini masuk ke Indonesia? Dan yang ketiga, kira-kira dengan perpindahan kultur masyarakat dari offline ke online lewat e-commerce ini, tidak ada tindakan cybercrime yang terlalu tinggi kira-kira, Bang. Karena saya baru dapat data dari BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, di tahun 2020 ada 88 juta serangan cyber yang masuk ke Indonesia. Nah, apalagi kalau e-commerce ini sudah di ranah cyber, Bang. Jadi kayak gitu. Singkatnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup sekian pertanyaan dari forum. Jadi langsung saja mungkin kepada Kakanda Kamlu Samad untuk menjawab pertanyaan, karena mengingat waktu yang sangat terbatas untuk Kakanda Kamlu Samad karena lagi ada perjalanan. Ya, yang pertama itu pertanyaan dari Yunda Purnama, meminta motivasi kepada Kakanda bagaimana menjadi seorang entrepreneurship agar bisa mandiri secara ekonomi, tidak mementingkan politik dan pemerintahan itu saja. Ya, terima kasih kepada Kakanda, dipersilakan. Oke, terima kasih. Saudara sekalian yang saya hormati, tadi Purnama menyampaikan tentang peluang dan tantangan bisnis optikal ya. Yang kedua, Asrullah tadi ada 3 poin ya yang sempat saya catat di koin ya.
eh, jadi memang sekarang tidak begitu menggembirakan. Kenapa? Karena bisnis di bidang optikal ini sebetulnya adalah peluang kita untuk bisa memproduksi sendiri. Tetapi karena industri hulu kita tidak berkembang dengan baik, ya sehingga kita akhirnya dipenuhi termasuk barang-barang impor. Ya. Jadi saya sarankan Purnama bisnis optikalnya itu bisa dibuat diversifikasi. Jadi selain optikal, juga mungkin sudah mulai harus ada layanan kesehatan mata di dalam itu. Jadi healthcare khusus untuk mata misalnya atau yang lainnya, ya. Nah, jadi healthcare. Jadi jadi ada trading menyiapkan barang seperti optikal, ada juga yang services layanan. Sehingga nanti Purnama bisa pakai membership. Jadi orang akan rutin datang ke gerainya untuk periksa dan juga mendapatkan layanan. Nah, jika mendapatkan layanan, disitulah kita memberikan services di mana ada jasa di situ. Dan saya kira saya mesti membaca lagi tentang regulasi yang berkaitan dengan sektor optikal ini. Saya nanti coba pelajari, nanti kita bisa saling japri, komunikasi, nanti saya kirim nomor handphone saya melalui chat ya. Kemudian selanjutnya, saya menyampaikan terima kasih kepada Asrullah yang telah memberikan pandangan yang cukup kritis terhadap fenomena yang sedang kita alami. Asrullah Dimas, terima kasih, Adinda bagus sekali. Dan sekarang ini, jadi saya masuk ke Bitcoin tadi ya. Jadi gini, industri pasar uang sekarang ini dipenuhi berbagai macam produk-produk baru. Jadi tentu selain pasar obligasi, selain pasar modal, pasar saham, pasar uang itu dipenuhi berbagai macam produk-produk investasi yang terus terjadi evolusi. Orang melahirkan berbagai macam terobosan. Nah, dan salah satunya adalah Bitcoin. Ini adalah sebuah era di mana kita memang ditantang untuk berpikir bagaimana caranya ekonomi yang tumbuh tidak hanya di padat karya, tidak hanya di sektor real, tidak hanya di dunia usaha yang sifatnya manufaktur, tetapi juga industri keuangan, pasar modal. Nah, di industri keuangan inilah yang sangat mempengaruhi karena kita rata-rata masih mengikuti berbagai macam pasar modal, pasar uang yang ada misalnya di New York Stock Exchange, di Tokyo Stock Exchange, atau di London Stock Exchange. Jadi kita masih menjadikan rujukan-rujukan itu sebagai rujukan pasar keuangan global. Nah, bagaimana dengan masa depan di Indonesia? Pasti akan masuk dan sudah diminati oleh banyak pemilik modal sebagai sebuah instrumen investasi, Mas Asrullah Dimas. Jadi Bitcoin sudah diminati sebagai salah satu alternatif instrumen investasi. Nah, dan sekarang ini terus berkembang dan melakukan evolusi masuk di berbagai sektor perdagangan bisnis keuangan ini. Karena itu, saudara sekalian, yang saya ingin katakan hari ini dan ke depan, tidak ada jalan lain. Kalau saudara-saudara mengikuti advance training sebagai syarat masuk menjadi PBHMI, mulai hari ini, saudara-saudara kalau nanti terpilih
menjadi PBHMI, hari ini saudara berkomitmen. Kalau terpilih menjadi pengurus besar, maka saudara-saudara akan masuk di industri keuangan. Karena saya mau katakan ke Asrullah dan teman-teman, tidak ada pelaku usaha di Indonesia ini yang tumbuh besar karena perbankan. Karena arsitektur perbankan nasional kita itu sebetulnya hanya cocok dijadikan sebagai stimulan untuk naik kelas. Tetapi untuk menjadi kekuatan konglomerasi, itu belum bisa mengandalkan perbankan. Karena bunganya masih sangat tinggi. Masih double digit. Masih lending rate-nya itu sampai ke konsumen, ke pengusaha masih 11-14% dengan biaya-biaya komponen lainnya. Karena itu, kalau begitu pertanyaan besarnya, kemana saya harus masuk mendapatkan permodalan? Saya tadi menyampaikan 4 akses permodalan. Salah satunya adalah pasar modal. Di pasar modal inilah, di pasar saham inilah, di pasar bursa inilah, di pasar uang inilah, kita bisa memiliki tangga yang bisa ngejang, loncatan besar menjadi konglomerat. Jadi, Anda kenal Bom Chandra, Anda kenal LKH, Long Kee Hong, Anda kenal Warren Buffett, mereka semuanya besar di generasinya, di zamannya, bukan karena perbankan, tapi dia besar karena capital market, pasar modal. Dan dia menganut namanya teori yang namanya compounding interest, yang saudara-saudara nanti bisa pelajari. Nanti saya bisa ajak bertemu kalau saudara terpilih menjadi pengurus besar, ya. Nanti saudara bisa saya ajak masuk ke Bursa Indonesia, Bursa Efek Indonesia. Kami Planner sudah punya MOU dengan mereka. Setiap minggu kita memberikan edukasi dan sosialisasi, sehingga itulah tangga kita untuk menjadi kelas menengah baru di bidang industri keuangan. Sektornya adalah industri keuangan. Jadi Mulyadin, kader andalan kita, selalu mengingatkan kepada saya untuk bagaimana meluangkan waktu berbagi pengalaman dan berbagi informasi kepada teman-teman. Karena itulah, saudara sekalian, saya tawarkan kepada saudara, kalau saudara terpilih menjadi pengurus besar HMI nanti, di kongres yang akan datang, saudara harus berkomitmen terhadap diri saudara, bahwa jika saya menetap di Jakarta, saya akan menggeluti industri keuangan. Karena ini adalah anak tangga untuk menjadi konglomerat. Jadi, saudara-saudara, saya bisa membantu membukakan pintunya untuk menapaki jalannya tergantung kemauan diri kita masing-masing. Jadi kita tidak akan pernah khawatir dengan Bitcoin. Kita tidak akan pernah khawatir dengan produk-produk lain jika kita mengetahui dan memahami tentang peluang dan tantangan di industri keuangan ini. Begitu Adinda Asrullah Dimas Purnama dan saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, saya senang sekali Mulyadin terus mengingatkan kepada saya untuk bisa memastikan hadir pada siang hari ini. Saya tentu bersyukur ada ada teman-teman yang lain yang hadir di sini. Terima kasih. Kalau nanti Anda merasa tertarik untuk masuk di industri keuangan, dan Warren Buffett memutuskan masuk di industri keuangan di usia 27 tahun. LKH, Lee Kong Hong, Warren Buffett-nya Indonesia, memutuskan masuk di industri keuangan di usia 35 tahun setelah dia menjadi karyawan di Bank Ekonomi. Bong Chandra memutuskan masuk di industri keuangan itu di usia 23 tahun ketika orang tuanya mengalami kesulitan ekonomi. Saudara-saudara, sangat tidak terlambat dan sangat tepat untuk memilih jalan lain. Menjadi entrepreneur adalah jalan keluar, sektornya boleh UMKM, UMKM boleh, startup boleh, e-commerce boleh, industri keuangan boleh. Semuanya terbuka, terpulang kepada kita. Karena itu, kalau nanti terpilih menjadi PBHMI, jangan lama-lama. Berkomitmen saja. 1 periode saya di PBHMI, tapi saya memberi warna terhadap dinamika pemikiran, intelektual, keislaman, dan terobosan inovasi di PBHMI dan di kalangan generasi muda Islam. Itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita.
Saudara sekalian, saya ingin mengakhiri dengan sebuah pesan. Kita sedang mengalami satu situasi yang tidak ringan. Tetapi di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri usra wa inna ma'al usri usra. Kita harus punya keyakinan. Dan kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan tidak akan membebani seseorang kecuali kesanggupannya. La yukallifullaha nafsan illa usaha. Karena itu Indonesia, kita semua rakyatnya harus punya keyakinan kita bisa bangkit melewati masa pandemi. Dan kita bisa keluar menjadi the winner, the champion sebagai satu negara yang mampu mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Demikian dari saya. Hadanallahu wa yakum ajmain. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya Kak Kanda. Kami ucapkan semoga selamat sampai tujuan apabila akan melakukan perjalanan. Ya, tadi demikianlah materi dari Kak Kanda Kampus Samad tentang disrupsi ekonomi di era revolusi industri. Ada beberapa yang dikutip tadi. Yang pertama yaitu dari pembangunan di era sumber daya pangan, kemudian ekonomi yang pertumbuhan ekonomi kuartal 4 2019 sampai dengan 2020, kemudian inflasi dan sebagainya. Ada juga pembahasan tentang aktivitas e-commerce di Indonesia dan transaksi e-commerce sekitar 35,9%. Ya, mungkin hanya itu penyampaian materi, dan dari saya pribadi apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Sri Mesita pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin akan diadakan foto bersama dulu Kak Kanda. Mohon izin. Oke, siap-siap ya. Satu, dua. Oke, terima kasih kepada Kak Kampus Samad atas waktunya. Kami dari Steering Committee dan MOT mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, kami maaf. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.